Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Agustina Pujawati dengan NIM 2250191237 dari kelas F. Di sini saya bertujuan untuk memenuhi tugas sebelum praktikum dari praktikum terpadu. Yang kali ini saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Pada bab 3 ini ada 5 pokok pembahasan yang akan dibahas dan mungkin sedikit dijelaskan oleh saya. Untuk lebih lanjutnya kita next. Nah, pokok pembahasan yang pertama pada bab 3 ini yaitu sebutkan parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Nah, karena pada pokok pembahasan yang pertama ini terbagi menjadi 2 bagian, kita bahas untuk yang pertama yaitu terkait dari parameter mutu bahan baku obat. Di sini terbagi menjadi 8 bagian. Untuk yang pertama ada identitas. Identitas ini adalah uji yang untuk memastikan keaslian bahan aktif dengan metode spektrofotometri UV visible, inframerah, atau kromatografi yang terbagi menjadi 2 yaitu kromatografi lapis tipis ataupun HPLC. Di sini identitas ini harus menunjukkan spektrum atau pola yang sesuai dengan zat standar referensi. Untuk yang kedua yaitu kemurnian. Kemurnian yaitu menentukan dan memastikan bahwa cemaran atau impuritas yang ada tidak melebihi batas aman yang ditetapkan. Cemaran dapat berupa hasil sampling sintetis, degradasi, atau zat asing. Contohnya yaitu cemaran organik ataupun logam berat. Untuk yang ketiga yaitu kadar atau potensi zat aktif, di mana menunjukkan jumlah zat aktif murni dalam bahan yang ditetapkan dengan metode titrimetri, UV visible, atau HPLC. Umumnya disyaratkan dalam rentang 98 sampai 102% dari kadar yang ditetapkan. Untuk yang keempat yaitu sifat fisika dan kimia, yaitu untuk mengkarakterisasi bahan dan memverifikasi kesesuaian sifat dasar termasuk titik lebur, titik didih, warna, bau, kelarutan, pH untuk larutan, serta rotasi optik untuk senyawa optis aktif. Yang kelima yaitu uji mikrobiologi, di mana diuji dengan ALT atau angka lempeng total dan AKK atau uji angka Kapang-Kamir, terutama untuk bahan alami seperti dari simplicia atau bahan dasar dari sumber biologis. Yang keenam yaitu batas cemaran logam berat, di mana diuji agar mendeteksi dari si kandungan logam berat seperti Pb atau timbal, Cd atau kadmium, As atau arsen, dan Hg atau merkuri yang berada di bawah batas aman. Yang ketujuh yaitu stabilitas, di mana menunjukkan kemampuan bahan tetap stabil dalam kondisi penyimpanan tertentu, baik secara kimia maupun fisika tanpa degradasi zat aktif. Yang terakhir atau kedelapan yaitu sisa pelarut atau residual solvents, di mana agar menjamin si pelarut organik yang tersisa dari proses sintesis atau pemurnian tidak melebihi batas aman. Nah, masuk ke pokok pembahasan yang pertama untuk bagian kedua yaitu terkait dari parameter mutu sediaan farmasi. Di sini terbagi menjadi 14 bagian. Untuk yang pertama itu pemerian atau deskripsi, di mana tujuannya itu meliputi bentuk, warna, bau, rasa, dan penampilan fisik sediaan. Untuk yang kedua identitas, yaitu untuk memastikan sediaan mengandung zat aktif yang benar. Untuk yang ketiga, kadar atau potensi zat aktif, di mana untuk menentukan jumlah zat aktif dalam sediaan, biasanya sekitar 90 sampai 110% dari kadar tertera. Untuk yang keempat yaitu keseragaman bobot atau isi, di mana untuk memastikan tiap unit sediaan mengandung jumlah bahan yang seragam. Untuk yang kelima yaitu keseragaman kadar, di mana untuk sediaan dengan dosis kecil memastikan distribusi zat aktif merata. Untuk yang keenam yaitu waktu hancur atau disintegration time, yaitu untuk memastikan sediaan padat seperti tablet atau kapsul hancur dalam waktu yang sesuai agar zat aktif dapat terlepas. Yang ketujuh yaitu laju disolusi atau dissolution test, untuk menentukan kecepatan zat aktif terlarut berkaitan dengan bioavailabilitas. Yang kedelapan yaitu kekerasan tablet atau hardness, yaitu untuk mengukur kekuatan fisik tablet terhadap tekanan. Kesembilan yaitu kerapuhan tablet atau friability,
di mana untuk menilai ketahanan tablet terhadap gesekan selama penanganan dari transportasi. Untuk yang ke-10 yaitu volume isi dan pH untuk sediaan cair, di mana untuk menjamin volume dan stabilitas kimia sediaan. Yang ke-11 yaitu sterilitas untuk sediaan steril, di mana menjamin bebas dari mikroorganisme hidup. Yang ke-12 partikel tak tampak dan tak larut atau injeksi untuk memastikan kejernihan dan keamanan injeksi. Untuk yang ke-13 yaitu uji viskositas untuk sediaan cair kental atau salep, di mana untuk menentukan konsistensi dan kestabilan sediaan. Dan yang terakhir yaitu uji stabilitas, di mana untuk memastikan sediaan tetap memenuhi syarat mutu. Nah, karena pada sebelumnya sudah dijelaskan kita terkait dari parameter mutu sediaan farmasi dari tabel gitu. Nah, ini lebih diklasifikasikan lagi gitu ya, ada 4 bagian. Untuk yang pertama yaitu sediaan tablet dan kapsul, meliputi dari uji dosolusi, keseragaman dosis dari bobot dan kandungan, waktu hancur atau disintegration, dan kekerasan ataupun kerapuhan atau friability. Yang kedua itu sediaan steril, injeksi, infus, tetes mata. Itu tuh untuk pengujiannya biasanya uji sterilitas, uji endotoksin bakteri, dan partikulat. Untuk yang ketiga yaitu sediaan cair berupa sirup, suspensi, ataupun emulsi. Biasanya volume terpindahkan, pH, viskositas juga itu termasuk. Untuk yang keempat yaitu semua sediaan multidose atau penggunaan berulang gitu ya, multiple dose. Itu tuh biasanya uji efektivitas pengawet antimikroba karena sediaannya itu dipakainya berulang gitu untuk berulang kali. Jadi kan otomatis ada pengawetnya juga gitu ya. Nah, jadi untuk pengujiannya itu efektivitas pengawet antimikroba. Nah, untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu sebutkan metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Nah, untuk pokok pembahasan yang kedua ini terbagi menjadi dua bagian. Untuk bagian yang pertama terkait dari metode analisis kimia, terbagi menjadi 6. Untuk yang pertama yaitu titrimetri atau volumetri, di mana metode ini tujuannya untuk menentukan kadar zat berdasarkan volume larutan standar yang bereaksi dengan zat uji. Contohnya yaitu titrasi asam basa yang menggunakan NaOH atau HCl. Yang kedua yaitu titrasi redoks untuk oksidasi reduksi, contohnya permanganometri dan iodimetri. Yang ketiga yaitu titrasi kompleksometri menggunakan EDTA atau EDTA, dan yang keempat yaitu titrasi argentometri untuk pengendapan, misalnya menggunakan NaCl dengan AgNO3. Untuk yang kedua yaitu gravimetri, di mana metode ini untuk menentukan kadar dan menimbang endapan atau residu hasil reaksi. Contohnya itu dari penentuan kadar sulfat sebagai BaSO4 dan penentuan kadar klorida sebagai AgCl. Untuk yang ketiga yaitu kromatografi. Tujuannya untuk identifikasi dan penetapan kadar komponen campuran berdasarkan perbedaan pergerakan antar fase diam dan fase gerak. Contohnya kromatografi lapis tipis atau KLT untuk identifikasi zat aktif. Yang kedua itu kromatografi gas atau GC untuk senyawa yang mudah menguap. Yang terakhir yaitu kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC untuk penetapan dari stabilitas dan pengotor. Yang keempat yaitu spektrofotometri. Terbagi menjadi dua, ada spektrofotometri UV visible, di mana metode ini berdasarkan penyerapan sinar ultraviolet atau tampak oleh molekul zat uji, di mana untuk menetapkan dari kadar zat aktif yang memiliki kromofor. Yang kedua yaitu spektrofotometri serapan atom atau OHS, digunakan untuk penetapan kadar logam seperti tembaga atau Cu, Zn itu seng, Tb itu timbal, Fe itu besi dalam bahan baku atau sediaan farmasi. Yang kelima yaitu potensiometri, di mana untuk mengukur perubahan potensial listrik atau tegangan pada larutan untuk menentukan titik ekivalen dalam titrasi atau menentukan kadar ion tertentu. Dan yang terakhir yang keenam yaitu uji reaksi kimia, di mana untuk identifikasi zat berdasarkan warna atau endapan yang terbentuk. Contohnya uji ion logam dari Fe3 atau Cu2 atau Ca2+. Itu yang kedua, uji gugus fungsional.
terkait dari fenol, aldehid, keton, dan amina. Yang selanjutnya, pada bagian yang kedua, yaitu terkait dari metode analisis fisikokimia. Yang pertama yaitu dari metode spektrofotometri UV visible. Untuk prinsip atau tujuannya yaitu berdasarkan penyerapan sinar UV atau tampak oleh molekul zat. Contoh aplikasi dalam Farmakope Indonesia itu seperti penerapan zat aktif, kadar zat aktif seperti furosemid, paracetamol, vitamin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu spektrofotometri inframerah atau IR dengan prinsip atau tujuan yaitu mengidentifikasi gugus fungsi berdasarkan penyerapan panjang gelombang inframerah. Contohnya yaitu uji identitas bahan baku obat. Yang ketiga yaitu spektrofotometri serapan atom atau AAS, mengukur serapan cahaya oleh atom logam dalam nyala api. Contohnya yaitu analisis logam berat. Yang keempat yaitu spektrofotometri fluoresensi berdasarkan emisi cahaya dari molekul setelah tereksitasi. Contohnya analisis vitamin B2 obat dengan sifat fluoresen atau kayak yang bisa memunculkan cahaya gitu ya. Yang kelima yaitu kromatografi KLT, HPLC atau GC. Itu pemisahan dan penetapan kadar komponen dalam campuran. Contohnya uji kemurnian dan kadar zat aktif kompleks. Yang keenam, polarimetri untuk mengukur rotasi optik dan senyawa optis aktif. Contohnya uji identitas gula, asam amino, antibiotik tertentu. Yang ketujuh yaitu potensiometri atau pH-metri di mana untuk mengukur potensial listrik elektroda untuk menentukan titik ekivalen atau pH. Contohnya titrasi non-indikator ataupun penetapan pH larutan obat. Yang kedelapan yaitu refraktometri untuk mengukur indeks bias larutan, contohnya penetapan kemurnian minyak atsiri atau pelarut. Yang kesembilan yaitu termografimetri atau DSC untuk mengukur perubahan berat atau panas saat zat dipanaskan. Contohnya uji stabilitas termal bahan. Dan yang ke-10 yaitu uji titik lebur, titik didih, viskositas, dan densitas. Untuk menentukan sifat fisik bahan untuk identifikasi dan kontrol mutu, contohnya digunakan pada zat padat, cair, dan semi padat. Nah, lanjut ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu terkait dari sebutkan pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Pada metode analisis fisikokimia ini terbagi menjadi 7 bagian. Untuk yang pertama yaitu uji sterilitas. Tujuannya yaitu untuk memastikan tidak ada mikroorganisme hidup seperti bakteri atau jamur dalam sediaan farmasi. Contoh dari sediaan itu tersendiri yaitu injeksi, infus, obat tetes mata, implan, dan obat steril lainnya. Untuk yang kedua yaitu uji endotoksin bakteri. Tujuannya untuk mendeteksi adanya pirogen. Pirogen itu merupakan racun dari dinding sel bakteri gram negatif dengan menggunakan uji LAL. Untuk contoh sediaannya itu merupakan sediaan parenteral dan produk biologis, misal vaksin, serum, atau larutan infus. Yang ketiga yaitu uji pirogen. Tujuannya untuk menguji apakah sediaan farmasi tersebut menyebabkan demam bila disuntikan. Contohnya uji biologis pada kelinci. Dengan catatan sekarang banyak diganti dengan BET atau uji LAL karena lebih etis dan cepat. Untuk contohnya yaitu obat injeksi, infus, produk darah, dan vaksin. Yang keempat yaitu uji cemaran mikroba total. Tujuannya untuk menghitung jumlah total mikroba aerob, hidup, atau bakteri dan jamur dalam sediaan. Contoh sediaannya itu merupakan non-steril seperti tablet, sirup, salep, krim, dan obat herbal. Yang kelima yaitu uji batas cemaran mikroba dengan tujuan untuk memastikan jumlah dan jenis mikroorganisme dalam batas aman sesuai Farmakope Indonesia. Biasanya terdiri dari total plate count atau TPC untuk bakteri dan total yeast and mold count atau TYMC untuk jamur. Untuk sediaan oral non-steril, topikal, herbal, dan vitamin. Untuk yang keenam yaitu uji aktivitas antimikroba. Tujuannya untuk menilai efektivitas dari pengawet antimikroba dalam sediaan terhadap pertumbuhan mikroba selama penyimpanan. Untuk contohnya yaitu sediaan cairan non-steril seperti sirup, krim, gel, dan tetes hidung. Untuk yang terakhir, yang ketujuh, yaitu uji mikroba patogen spesifik, di mana tujuannya untuk memastikan tidak terdapat mikroorganisme patogen tertentu seperti E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa.
ataupun Candida albicans. Untuk contoh sediaannya yaitu oral, topikal, dan obat tradisional. Kita lanjut ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu bacalah dan buatlah rangkuman beberapa instrumen. Di sini terdapat beberapa instrumen, salah satunya yaitu spektrofotometri UV visible, spektrofotometri inframerah, kromatografi cair tinggi, dan terakhir itu KLT. Kita jelaskan satu persatu. Untuk dari prinsip metode itu, spektrofotometri UV visible itu merupakan pengukuran serapan energi radiasi elektromagnetik di daerah UV sekitar 190 sampai 380 nanometer dan visible sekitar 380 sampai 780 nanometer oleh molekul berdasarkan hukum Lambert-Beer. Atau biasanya daerah UV itu sekitar 200 sampai 400 atau visible itu dari 400 sampai 800. Untuk spektrofotometri inframerah, dari prinsip metodenya itu pengukuran serapan energi radiasi inframerah atau IR yang menyebabkan transisi vibrasi dan rotasi pada ikatan molekul. Spektrum yang dihasilkan adalah sidik jari atau fingerprint dari molekul. Untuk kromatografi cair tinggi, itu pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan distribusi atau partisi antara fase diam atau kolom dan fase gerak atau pelarut dengan bantuan tekanan tinggi. Sedangkan KLT itu pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan migrasi, adsorpsi atau partisi antara fase diam atau plat dan fase gerak atau eluen melalui gaya kapilaritas. Yang kedua yaitu terkait dari syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode tersebut. Kalau spektro UV itu harus berupa larutan murni dan jernih. Jika sampel keruh atau berwarna dapat menyebabkan light scattering yang bias. Sedangkan IR itu sampel harus kering dan bebas air karena air memiliki serapan inframerah kuat yang mengganggu dan dipreparasi menjadi bentuk yang kontak sempurna dengan sumber inframerah. Sedangkan KCKT harus terfiltrasi, misalnya 0,45 mikron, untuk melindungi kolom dari partikel dan menjaga tekanan sistem. Sedangkan KLT itu konsentrasi penotolan harus optimum, jika tidak atau jika terlalu pekat akan terjadi tailing atau overspotting atau ada ekornya gitu ya. Yang ketiga itu prinsip analisis kualitatif dari spektro UV itu penentuan panjang gelombang serapan maksimum atau Vmax dan perbandingan spektrum sampel dengan bahan baku standar. Sedangkan IR itu identifikasi gugus fungsi dan perbandingan spektrum sampel dengan spektrum baku atau sidik jari molekul. Sedangkan KCKT itu penentuan waktu retensi atau TR atau parameter resolusi lainnya. Senyawa dianggap sama jika memiliki TR yang sama dengan baku standar pada kondisi yang identik. Sedangkan KLT itu penentuan nilai RF atau jarak tempuh zat dibagi jarak tempuh fase gerak, di mana senyawa dikatakan sama jika memiliki RF yang sama dengan baku standar pada kondisi yang identik. Dilanjutkan pada yang keempat, prinsip dari analisis kuantitatif. Untuk UV itu pengukuran absorban atau A pada Vmax dikorelasikan dengan konsentrasi atau C melalui kurva kalibrasi yang dicantumkan dalam hukum Lambert-Beer. Untuk IR itu pengukuran intensitas serapan transmisi pada bilangan gelombang tertentu dikorelasikan dengan konsentrasi. Umumnya dilakukan dengan metode rasio absorbansi atau kalibrasi. Sedangkan KCKT itu pengukuran luas area puncak atau tinggi puncak dikorelasikan dengan konsentrasi melalui kurva kalibrasi atau metode standar eksternal atau internal. Sedangkan KLT itu pengukuran luas area noda dan intensitas noda menggunakan densitometer atau video densitometri dikorelasikan dengan konsentrasi. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritisnya gitu ya. Untuk UV itu titik kritisnya pada pelarut, pH larutan, suhu, kesesuaian hukum Lambert-Beer atau konsentrasi, terus kebersihan kuvet, panjang gelombang yang tepat. Untuk yang IR itu persiapan, kondisi instrumen, kelembaban, dan resolusi. Untuk KCKT itu dari fase gerak, fase diam, suhu kolom, tekanan, resolusi pemisahan antar komponen. Sedangkan KLT itu fase diam, fase gerak, suhu, dan kelembaban, penotolan, dan jarak elusi.
Nah, kita masuk ke pokok pembahasan yang terakhir atau yang kelima, yaitu bacalah dan buatlah rangkuman mengenai metode uji mikrobiologi. Nah, di sini untuk uji mikrobiologi itu terdapat 4. Salah satunya ada uji sterilitas, ALT atau angka lempeng total, APM atau angka paling mungkin, dan uji endotoksin. Di sini kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama dari prinsip metode terlebih dahulu. Untuk uji sterilitas itu memastikan tidak adanya mikroorganisme hidup seperti bakteri, kapang kamir dalam sediaan steril melalui inkubasi sampel. Untuk angka lempeng total atau ALT itu menghitung jumlah total bakteri aerob mesofil hidup dalam sampel dinyatakan dalam satuan koloni atau gram atau mili. Untuk APM itu memperkirakan jumlah mikroba, biasanya coliform atau mikroba lain, berdasarkan probabilitas statistik dari pertumbuhan. Untuk uji endotoksin itu deteksi atau kuantifikasi endotoksin bakteri terkait dari lipopolisakarida dari gram negatif menggunakan limulus. Untuk tujuannya sterilitas itu untuk kontrol mutu sediaan steril. Untuk ALT itu kontrol mutu mikrobiologi sediaan non steril. Kalau APM itu digunakan untuk produk dengan tingkat kontaminasi rendah atau pengujian di lingkungan cair. Sedangkan endotoksin itu untuk kontrol mutu sediaan parenteral untuk injeksi atau infus dan alat kesehatan untuk memastikan kadar pirogen aman. Yang ketiga, untuk media yang digunakan dalam uji mikroba ini, sterilitas itu ada FTM untuk bakteri aerob dan anaerob, ada juga SCDM. Sedangkan ALT itu ada TSA atau CSPA. Sedangkan APM, media cair selektif seperti laktosa broth untuk koliform dalam tabung pengenceran. Dan endotoksin itu reaksi LAL. Untuk yang keempat itu masa inkubasi. Sterilitas itu minimal 14 hari. FTM pada 30-35 derajat Celcius, sedangkan SCDM itu pada 20-25 derajat Celcius. ALT umumnya 3-5 hari pada suhu 30-35 derajat Celcius untuk bakteri aerob mesofil. Untuk APM itu umumnya 3-5 hari, sama seperti ALT. Untuk suhunya juga sama. Untuk endotoksin itu beberapa menit hingga beberapa jam tergantung metode. Untuk gel coat, turbidimetri, kromogenik pada suhu 37. Yang kelima yaitu interpretasi data. Sterilitas itu memenuhi syarat jika tidak ada pertumbuhan mikroorganisme dalam media. Untuk ALT itu hitungan koloni yang diperoleh kurang dari batas yang ditetapkan dalam monografi, dinyatakan sebagai koloni bisa gram atau mili. Untuk APM itu diperoleh dari kombinasi tabung positif yang tumbuh dari 3 seri pengenceran. Sedangkan endotoksin itu memenuhi syarat jika yang terdeteksi itu kurang dari batas yang ditetapkan dalam monografi. Yang keenam, prinsip pengambilan kesimpulan. Untuk sterilitas, uji dianggap sahih jika kontrol positif menunjukkan pertumbuhan dan kontrol negatif atau media steril. Hasil akhir didasarkan pada tidak adanya pertumbuhan dari mikroba. Jika ALT itu uji dianggap sahih jika dilakukan pengujian kecocokan metode dan hasil hitungan itu kurang dari batas yang ditetapkan FI. APM dianggap sahih jika hasilnya sesuai dengan batas kepercayaan yaitu 95%. Endotoksin dianggap sahih jika kontrol negatif dan positif memenuhi persyaratan. Hasil akhir didasarkan pada kadar endotoksin kurang dari batas aman. Untuk yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritisnya. Untuk sterilitas itu kondisi aseptis, kecocokan media, pemilihan metode, efek antimikroba dari sediaan. ALT, homogenitas sampel, pemilihan pengenceran, pemilihan media suhu, dan waktu inkubasi. APM itu pemilihan volume sampel dan pengenceran, konsentrasi media, kondisi inkubasi, keakuratan tabel atau APM. Sedangkan yang terakhir itu endotoksin, sensitivitas reaksi LAL, pH, dan pengenceran sampel. Kehadiran zat pengganggu akurasi suhu inkubasi.
Nah, karena pokok pembahasan kita sudah diselesaikan semua, jadi untuk kesimpulannya yaitu evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi bertujuan untuk menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas obat sesuai standar farmakope Indonesia dan BPOM. Pemeriksaan dilakukan melalui dua pendekatan utama yaitu analisis kimia dan analisis mikrobiologi. Secara kimia, evaluasi mencakup uji identitas, kadar, kemurnian, dan stabilitas menggunakan metode seperti spektrofotometri, kromatografi atau KLT-KCKT, dan titrimetri untuk memastikan zat aktif sesuai spesifikasi dan bebas pengotor. Sedangkan secara mikrobiologi, pengujian meliputi uji sterilitas, ALT, cemaran spesifik, serta uji endotoksin untuk memastikan produk aman dan kontaminasi mikroba. Seluruh proses mengikuti standar QA dan QC dalam industri farmasi guna menjamin konsistensi mutu antar batch, melindungi pasien dari obat substandar, serta mendukung sertifikasi dan perizinan produk. Dengan demikian, evaluasi mutu secara kimia dan mikrobiologi menjadi bagian penting dalam menjamin bahwa setiap obat yang diproduksi aman, berkhasiat, dan bermutu tinggi. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan pada bab 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan ataupun kurang dimengerti karena di sini juga saya masih dalam proses pembelajaran, tahap belajar. Jadi mohon maaf apabila ada kekeliruan juga terkait dari penyampaian yang saya sampaikan dalam materi ini. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.